umat Tuhan yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya, Elisa Berdika Sunarko dalam program Sapaan Gembala GKI. Umat Tuhan yang terkasih, melayani atau pelayanan tentu bukan kata yang asing bagi setiap kita. Bahkan bisa dibilang melayani atau pelayanan adalah bagian dalam pertumbuhan spiritualitas Kristen. Setiap orang memiliki panggilan yang sama untuk melakukan pelayanannya di tengah dunia. Pertanyaannya, bagaimana kita mengerjakan panggilan pelayanan tersebut di dalam kehidupan kita? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat sebuah teladan pelayanan dari Yesus di tengah hidup dan teladan yang diberikannya. Kita tentu tidak asing dengan cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Setiap kita pasti pernah melihat cerita ini, bahkan beberapa atau sebagian kita mungkin mengaguminya sebagai salah satu karya mujizat besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Setiap kita fokus pada betapa Tuhan mampu melakukan mujizat yang luar biasa. Tapi ada hal lain yang hari ini saya mau ajak kita untuk melihat. Di dalam Injil Markus, khususnya Markus 6 ayatnya yang ke-30 sampai 44, menceritakan tentang kisah ini dengan menambahkan beberapa detail penting yang baik untuk kita cermati hari ini. Markus 6 ayat yang ke-31 menceritakan bahwa Yesus mengajak para muridnya untuk menuju kepada tempat yang sepi supaya mereka bisa beristirahat setelah melayani sedemikian rupa. Bahkan di dalam Markus 6 ayat yang ke-31 ditambahkan keterangan hingga makan pun mereka tidak sempat. Artinya tubuh Yesus dan murid-muridnya sedang ada pada posisi yang lelah. Mereka sedang begitu lelah, tapi luar biasanya di dalam kondisi yang begitu lelah, bahkan di dalam keinginan pribadi untuk beristirahat. Ketika Yesus sampai di tempat itu dan dia melihat orang banyak mendahului dia, hatinya tetap tergerak dengan belas kasihan dan Yesus memilih untuk melayani mereka. Di dalam kondisi yang kelelahan sekalipun, Yesus memilih untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan orang banyak dan ia mau untuk melayani orang-orang itu. Yesus mengalahkan kepentingannya. Yesus mengalahkan apa yang menjadi keinginannya untuk beristirahat. Ia menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan orang banyak itu. Nah, lanjut lagi di ayat yang ke-35 sampai yang ke-38. Ketika para murid mulai memikirkan tentang dirinya sendiri, Yesus tidak melakukannya. Markus 6 ayat 35 sampai 38. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lihat perbedaan antara murid-murid Yesus dan Yesus. Ada perbedaan sudut pandang di sini. Ketika murid-murid Yesus mulai merasa terganggu dengan kehadiran orang banyak itu, mulai memikirkan diri mereka sendiri, perut mereka sendiri, Yesus merespon dengan sesuatu yang berbeda. Yesus tidak ingin menyingkirkan orang banyak itu untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Yesus justru berkata apa? Kamu harus memberi mereka makan. Bahkan ketika para murid mulai hitung-hitungan, 200 dinarkah harus kita habiskan untuk orang banyak ini? Yesus berkata apa? Periksa apa yang kita punya. Yesus menaruh perhatian, kepedulian, kepentingan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka melayani menurut Yesus bukan tentang show off. Melayani menurut Yesus bukan tentang tampil dan tentang nama baik. Melayani menurut Yesus bukan tentang ego diri yang tersampaikan. Sebaliknya, pelayanan yang diteladankan Yesus adalah sebuah panggilan untuk melihat dan menjawab kebutuhan orang di sekitar kita. Dan panggilan untuk mengalahkan keinginan kita
melainkan menjawab kebutuhan orang di sekitar kita. Bagaimana dengan pelayanan yang kita kerjakan selama ini? Sudahkah kita melihat dan menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar kita? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memanggil setiap kita untuk melayani-Mu, dan kami mau merayakannya. Maka hari ini dengan teladan yang Kau berikan, ajarlah kami Tuhan untuk boleh melayani setiap orang di sekitar kami seperti Engkau melayani mereka. Ajarlah kami untuk boleh melihat dan menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar kami, bukan hanya keinginan, kepentingan, dan kebutuhan kami semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.